kami memang bekerja untuk ibadah. Ya pastilah ada yang senang, tidak wajar karena manusiawi. Tidak akan ada yang sempurna. Kita punya ada 7 hikmat. Hikmat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penerangan, sosial ekonomi, nasi kependudukan, dan kebersihan. 7 hikmat ini terus kita gesah. Satu lagi lah masalah pilkada nih. Siapapun nanti yang duduk, insya Allah bisa menunjukkan pembangunan ke depan. Podcast Radio PUF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast of You. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus sajalah bernyanyi. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini, bersuara jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 Radio POV. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 Radio POV. Berbagilah inspirasi mereka. Senang sekali Sobat Podcaster di kesempatan malam hari ini special edition ya. Setahun berkarya Radio PUF. Dan sudah pasti dong ada special guest ya. Guest star kita adalah idola kita nih pastinya ya, Bapak Haji Faisal SK Mars ya. Saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Dumai. Mudah-mudahan insya Allah sama-sama kita mendoakan lanjut Pak ya. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Dan di kesempatan malam ini kita bakal ngobrol-ngobrol lah ya. Intinya kita memberikan informasi, edukasi, dan mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi buat masyarakat Kota Dumai. Apalagi ini tahunnya lagi anget-angetnya, panas dingin ya. Sama politik Pak ya. Dinamikanya masih luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan menyapa penonton kita dulu Pak Haji. Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dumai yang kami cintai. Hari ini kami spesial nih, harlah 1 tahun. Alhamdulillah. Dan ini menjadi sukses dan menjadi satu hal yang menarik untuk di Kota Dumai. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, ada sebuah pertanyaan nih ya. Pak Haji selama ini sudah melakukan banyak hal. Intinya kita warga Dumai ini juga menyaksikan, menjadi saksi hidup ada hal perubahan-perubahan yang lebih baik ya. Tentu kita sebagai manusia biasa nih, ada suka dan ada tidak suka. Gimana Pak Haji nyikapin hal kayak gini Pak Haji? Jadi kami diberi amanah oleh warga Dumai, insya Allah sekitar kami lebih kurang 50% menang kemarin. Jadi kami bismillah, kami memang bekerja untuk ibadah. Ya pastilah ada yang senang, tidak wajar karena manusiawi. Tidak akan ada yang sempurna. Yang penting kami bekerja, bagaimana menyelesaikan PR-PR yang hari ini satu-satu sudah kita selesaikan dengan baik. Dan ini juga berkat dukungan seluruh warga Dumai yang sangat komitmen, sangat antusias. Dan kami berharap insya Allah ini tetap komitmen warga Dumai, bagaimana Dumai ke depan makin baik. Iya. Dan hari ini juga program Hikmat sudah berjalan ya. Tetap mungkin masih ada kurang-kurangnya, tapi itu tentu manusiawi Pak Haji ya. Manusiawi sekali, dan tentunya kalau kita ngomongin ada kurang lebihnya, masyarakat kita minta secara jujur dong. Membandingkannya banyak lebihnya apa kurangnya gitu aja sih Pak Haji ya. Ada program yang menarik nih Pak Haji. Masalah pendidikan. Kita ngomongin bahwa di Kota Dumai kita kekurangan tenaga medis. Tenaga medisnya benar-benar yang spesial nih, spesialisnya ya. Apa nih mau disampaikan ke masyarakat Pak Haji? Program apa nih? Beasiswa apa Haji ya? Apa tuh Pak Haji? Jadi alhamdulillah kami hari ini untuk 3,5 tahun ini kita punya ada 7 hikmat. Hikmat pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penerangan, sosial ekonomi, nasi kependudukan, dan kebersihan. 7 hikmat ini terus kita gesah. Utama hikmat kesehatan, karena kami ingin hari ini, cita-cita kami ke depan Dumai jadi wisata kesehatan. Alhamdulillah kita ada 3 rumah sakit swasta besar hari ini di Kota Dumai, dan kami tidak mau ketinggalan. Kami ingin SDM ini anak Dumai, dan memang wajib lahir Dumai. Jadi alhamdulillah kami sudah MOU dengan UGM. Target tahun depan kita sudah akan memuliakan 10 orang spesialis asli anak Dumai yang sekarang dokter, yang insya Allah sesuai dengan kebutuhan yang kita miliki. Tentunya dengan kesepakatan mereka harus balik lagi sini mengabdi buat Kota Dumai. Wajib, karena kita semua biaya APBD. Jadi ada sanksi-sanksi kalau mereka tidak balik, ada sanksi mereka membalikan uang. Tapi insya Allah saya yakin lah, anak Dumai pasti dengan kita biaya APBD, pasti ingin mengabdi untuk Kota Dumai. Dan yang menyentuh sekali Pak Haji, saya juga bukan ya seperti Pak Haji nih terlalu gimana, tapi saya ada melihat nih Pak Haji, banyaknya tahfiz Al-Quran hari ini Pak Haji. Luar biasa sekali Pak Haji. Kemarin terakhir saya ikuti Pak Haji nih yang di Arafah tuh Pak Haji ya. Itu luar biasa loh, saya posting langsung dari ribuan Pak Haji. Itu bukan suatu hal yang dipaksain orang nih, memang karena hati mereka simpatik nih. Ternyata memang
setelah Pak Haji menjabat, bukan semua boleh, tapi dengan kebijakan seperti itu akhirnya melahirkan tahfiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Tentunya kita berharap dengan ada itu Dumai membawa berkah yang luar biasa nih Pak Haji. Ya, gimana tuh terfikir Pak Haji kok bisa ke situ, arahnya dulu gimana nih? Jadi memang kita program ada hikmat pendidikan. Pendidikan yang secara umum, secara khususnya kita buat siswa beradab. Siswa beradab bukan hanya Muslim saja, tapi Kristiani juga ada. Jadi buku yang kita siapkan untuk yang Muslim kita tempah melalui para ustadz, yang non Muslim kita melalui para pendeta. Buku ini kita bagi untuk apa? Untuk membuat anak kita punya akhlak yang baik. Kalau Muslim target kami dua saja. Satu bisa mengaji, dua bisa sholat. Dan bonusnya ini hafal Quran. Jadi alhamdulillah dengan kita buat wisuda tahfiz, ini buat tantangan para orang tua. Karena ayah bunda juga sangat semangat anaknya tampil, kita kasih kasih hadiah reward Guru juga semangat. Jadi alhamdulillah kita juga merintis dari awal lah. Tidak bisa seperti balik tangan langsung jadi dak. Jadi ada proses. Karena kami ingin bagaimana anak kita nanti selama dia 9 tahun, 3 tahun di 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, 9 tahun punya basic lah. Nanti SMA dia sudah ada bekal. Bagaimana dia selama di tempat 9 tahun, dia sudah bisa punya adab, punya akhlak, dan next ke depan dia akan jadi anak yang berguna lah. Kota Dumai makin makmur, terus lanjutkan bismillah. 2 periode kami doakan. Dari pesisir pantai timur, Kota Dumai kini memikat dan makmur. Di bawah pikiran yang bijak dan tegas, Haji Faisal membawa perubahan jelas. Dumai, kotaku semakin gemilang. Di bawah naungan Haji Faisal, kotaku maju bersinar terang, membangun harapan menuju kota idaman. Api, infrastruktur baru, semangat warga semakin membara. Ekonomi bangkit, industri maju, Kota Dumai, kotaku, kota idaman. Dumai, kau semakin gemilang. Di bawah pimpinan Haji Faisal, kotaku maju bersinar terang, membangun harapan menuju kota idaman. Dengan visi dan misi yang jelas, Haji Faisal memimpin dengan ikhlas, membangun kota dengan penuh cinta, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Dumai, kau semakin gemilang. Di bawah naungan Haji Faisal, kotaku maju bersinar terang, membangun harapan menuju kota idaman. Kota Dumai teruslah bersinar bersama wali kota yang jujur dan amanah. Kota Dumai makin makmur, terus lanjutkan bismillah. 2 periode kami doakan. Assalamualaikum. Kota Dumai teruslah bersinar bersama wali kota yang jujur dan amanah. Salam 2 Kota Dumai makin makmur, terus lanjutkan bismillah. 2 periode kami doakan.
mewujudkan misi yang jelas. Haji Faisal memimpin dengan ikhlas, membangun kota dengan penuh cinta, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Dumai Pesisir, Banding Gemilas, Haji Faisal memimpin dengan ikhlas, membangun kota dengan penuh cinta, mewujudkan mimpi menjadi nyata. Oh iya benar ya. Terus gini Pak Haji ya, ini yang terjadi di masyarakat hari ini itu dari Pak Haji seperti kita omongin berapa kali Pak Haji tahu juga bahwasannya zonasi di Pak Haji. Iya. Ya banyak pengen tuh gimana pendapat Pak Haji nih gimana membantu menyelesaikan permasalahan di Pak Haji. Jadi alhamdulillah kalau SD SMP kita nggak risau karena SD hari ini alhamdulillah orang tua sudah memilih SDIT, SMP IT yang terbaik. Iya. Kita SD ada orang yang tertutup jadi SMP. SMP alhamdulillah tertambah. Jadi SMP ada 3 SD tambah SMP hari ini. Ada SMP 23, SMP 24 dan juga SMP yang ada di Basa Aceh. Iya. Jadi untuk zonasi SD SMP kami bilang hampir tidak ada masalah lah. Aman ya Pak Haji ya. SMA kami juga tidak mau walaupun di bawah provinsi tetap kami koordinasi dengan Pak Gubernur. Alhamdulillah dengan eksekusi Pak Gubernur dan Kadis Pendidikan, kalau di pinggir-pinggir ada tanah kita bangun. Iya. SMA yang ada di Bukit Kapur. Udah itu sekarang alhamdulillah kita juga akan menambah RKB ruang kelas baru. Jadi SMA 2, SMA 1, SMK 1, SMK 2 Menambah kelasnya berarti. menambah Ya? kelas. Karena untuk mencari lahan di kota ini susah. Tapi kami insyaallah kami terus berusaha maksimal untuk lahan-lahan yang tanah Pertamina atau ex-Chevron ini akan kita coba pinjam pakai. Iya. Dan insyaallah nanti Pak Gubernur juga siap membantulah untuk membuat sekolah baru. Terus seperti SD yang mungkin terlalu banyak di Sri Lanka, Iya. contoh Pak Haji mungkin bisa dimanfaatkan juga Pak Haji ya. Siap. Lantas untuk khidmat kebersihan Pak Haji, Iya. ini penting loh Pak Haji. Iya. Kita di Pura udah terpanjang nih ya. Betul. Ini bukan suatu hal Pak, ini suatu hal penyemangat juga buat warga Dumai untuk menjaga kebersihan. Kayak katanya ini masalah banjir itu ya itu kita nggak bisa mungkirin itu kehendak alam juga, tapi Betul. ada hal-hal kecil yang bisa masyarakat lakukan sebenarnya Pak Haji. Iya. Jadi nggak usah ngomongin cerita yang besar dulu, masyarakat yang kecil adalah bagaimana jangan buang sampah sembarangan sebenarnya. Betul, ya. betul, ya. Karena kalau sudah nyumbat parit atau kan susah Pak Haji ya. Betul. Gimana himbauan Pak Haji nih? Jadi kami alhamdulillah kami tetap dengan teman-teman Delha. Ya. DLHK alhamdulillah kita hari ini insyaallah terus mengejar bagaimana lembaga pengangkutan sampah LPS. Kita baru lantik kemarin seluruh kelurahan ada LPS-nya. Ini langsung diinisiasi oleh Pak Lurah dengan RT dengan kumpulan-kumpulan Forum RT. Alhamdulillah kita siapkan armadanya, siapkan tenaganya. Dan tahun ini kita maksimalkan untuk TPS. Jadi ada titik TPS yang kita buat ada beberapa titik sehingga insyaallah masyarakat yang tidak mau bayar melalui LPS, dia bisa langsung bayar langsung membuang sampah di TPS. Dan insyaallah nanti next kami tahun ini juga mengadakan ambrol dan dump truck. Kami ingin nanti insya Allah pengangkutan kita buat 3 shift, pagi, sore, malam. Sehingga insya Allah TPS yang hari ini diisi oleh masyarakat langsung bisa kosong bersih. Iya. Dan insya Allah nanti kami bulan 9-10 akan beri sanksi masyarakat. Jadi masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kita akan tegakkan perda. Perda ini baik secara pidana maupun secara nanti material. Sehingga insya Allah masyarakat punya komitmen lah menjaga kebersihan. Saya sangat yakin kalau masyarakat punya komitmen, insya Allah secara bertahap saya rasa Dumai akan bersih. Ada efek jerahnya Pak Haji ya? Iya, ada efek jerah. Sudah kena sekali episode nggak takut lah itu ya. Betul, insyaallah ya. Terakhir masalah ekonomi Pak Haji ya. Geliat ekonomi kita semua bisa ngerasain lah ya. Bahwasanya hotel-hotel kan dulu bisa lihat kayak bangunan mangkrak aja Pak Haji. Sekarang sudah nampak ditata-tata lagi karena mereka udah tahu ada tamu, udah mulai ada tamu. Dan ini tidak lepas dari kita membangun kota Dumai ini secantik mungkin mendatangkan kunjungan juga ke sini. UMKM bangkit ya. Dan tentunya ini suatu hal yang baik. Geliat ekonomi sudah menggeliat dan tentunya masyarakat Dumai juga harus menjaganya. Ada DIC Pak Haji ya, luar biasa Pak Haji. Walaupun di awal terjadi kontroversi luar biasa, tapi sedikit lah. Tapi dengan bukti nyata tadi akhirnya berfoto bersama dong. Gimana Pak Haji? Soal ekonomi. Jadi kita memang selain industri Dumai ini alhamdulillah geografis cukup alhamdulillah cukup berkah lah. Alhamdulillah. Jadi memang pantai kita dengan 80 meter kedalaman laut ini akan mengundang investor. Alhamdulillah sekarang kita akui lah. Yang di Sumatera kita paling banyak untuk PKS, CPO di Kota Dumai. Itu industri. Yang kedua kami juga nggak mau lengah juga. Ini ada rumah sakit Albros, ada Narositel. Ini memancing orang kemari. Berobat kemari pasti nginap hotel. Jadi ada DIC, destinasi yang kita buat. Ini untuk apa? Agar warga-warga di sekeliling Dumai ini baik Bengkalis, Rohil, Siak berkunjung kemari. Dan yang terakhir juga kami buat event-event. Ada MTQ provinsi, ada Poprov, ada kemarin BNN Indonesia. Jadi kami menarik event-event nasional ada di Dumai. Otomatis dengan event ini juga akan berdampak positif pada
perekonomian kita. Nah, Ya. dari pusat juga 2 kali Mr. Presiden sini Pak insya Haji ya. Allah, Pak Presiden kali ya. Alhamdulillah ya. Iya. Suatu berkah juga loh. Zaman Pak Haji sampai 2 kali presiden kemarin Insya kan Allah, ya. Ini berkah Dumai lah. Jadi mudah-mudahan masyarakat Dumai ya, kita bukan dalam upaya penggiringan dan apapun, ya yang pastinya sesuatu hal yang baik kenapa tidak terteruskan ya. Iya. Kita pengen pembangunan ini berkelanjutan dan tentunya lebih ke arahnya lebih ke pemerataan Pak Haji ya. Iya. Mungkin hari ini mungkin ada yang belum tersentuh secara merata. Betul. Insya Allah menjadi itu PR Pak Haji juga nih Iya. ya. Oke, kayaknya nggak lama Pak Haji ya. Pak Haji ada kesibukan apa lagi ya? Satu lagi lah masalah pilkada nih. Masalah pilkada Pak Haji. Iya, iya. Ini saya mengimbau masyarakat. Ya kan, insya Allah kita 27 November akan menghadapi pilkada. Siap. Mari kita hadapi pada dengan santun, dengan riang, dengan ya dengan sukacita. Jangan kita mohon maaf pilkada menjadi kita saling mengejek, saling menyakiti. Tidak. Karena pilkada masalah kecil nih. Yang besar bagaimana Dumai aman, Dumai kondusif, sehingga investasi makin baik. Sebagai baik tentunya. Silakan punya pilihan, tonjolkan visi misinya, program kerjanya, masyarakat bisa nilai. Sehingga Iya. insya Allah siapapun nanti yang duduk, insya Allah bisa melanjutkan pembangunan ke depan. Itu dia, bener ya. Jadi intinya tanggapi pilkada ini dengan santai. Namanya pesta Pak Haji ya. Ya, betul, ya. Pesta terus jangan terlalu berlebihan lah ya. Jangan terlalu apalagi sampai terjadi ujaran-ujaran kebencian dan lain-lain yang menjelek-menjelekan. Karena pada akhirnya yang kalah akan datang kepada pemenang. Betul. Mengucapkan selamat. Dan Betul. akhirnya kita berangkulan nih sama-sama buat bangun Kota Dumai dengan kapasitas Betul. masing-masing Pak Haji ya. Betul. Pak Haji terima kasih banyak Pak Haji. Oke, terima kasih Ini sama-sama. luar biasa. Ini adalah kehormatan buat kita. Closing statement buat terakhir buat Pak Haji. Iya. Closing statement ada nggak? Ya, insya Allah kami menghimbau warga Dumai, mari kita jaga Dumai dengan baik dan kita merasa bangga tinggal Dumai dan insya Allah kita cinta Dumai. Kalau sudah tertanam dalam diri kita, anak cucu kita, insya Allah kita akan betul-betul bisa membangun Dumai dengan bersama. Mungkin lebih kurang. Di Kurang Pak Haji ya. Ya. Hari ini mungkin singkat Pak Haji, tapi nanti Siap. kita kapan-kapan panjang-panjang Pak Haji Insya ya. Allah, insya Allah. Karena ada kesibukan Pak Haji lagi, harus beberapa kegiatan lagi Pak Haji ya. Iya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Thank you. Oke masyarakat Kota Dumai, terima kasih atas atensinya nonton kita pastinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan edukasi, informasi juga kepada masyarakat. Dan apabila ada kata-kata kita yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan malu, tak perlu kau ragu. Wadahmu adalah di sini. Bersuara, jangan hanya diam. Ekspresikanlah gelora jiwa. Yeah, 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 Radio Povi. Ceritakanlah tentang mereka. Yeah, 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 Radio Povi. Berbagilah inspirasi mereka. Podcast Dumai jadi kebanggaan. Podcast Dumai semakin terdepan. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbangan. Kamu tak lagi harmoni. Suaramu ingin didengar, tapi kerap jadi sumbang. Nadamu tak lagi harmoni, terus sajalah bernyanyi.